saling membangun dalam menantikan Tuhan. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semuanya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dari kuasa
Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum pertama sampai yang keempat. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka engkau jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sampai di situ marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke depan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan Penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau
dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang keampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini sebagai epistel yang diambil dari kitab Amos, pasal yang ke-5, ayat 18 sampai 27. Kita baca secara responsoria. Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seorang beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memanggut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan raya. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarkanlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan dewan binatangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Sampai di situ, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Marilah kita dengar Warta Jemaat Minggu 12 November 2023. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, anak lahir. Pada hari Sabtu 4 November 2023 telah lahir seorang putri bagi keluarga Robert Franz Magabe Sihombing, Ibu Debbie Rebecca Tapubulun, alamat Jalan Bambu Kuning 1, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Eliot Tupal Marudut Silitonga, putra dari Bapak C. Silitonga almarhum, Ibu T. Buru Simban Junta almarhumah, alamat Jalan Alpukat 3, Blok C 17B, nomor 10, Sektor Pandau Permai, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Arta Uli Sartika Boru Sihombing, putri dari Bapak P. Sihombing, Ibu H. Boru Hutajulu, alamat Jalan Melur, Gang Nenas, Jemaat GMI Sion Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 November 2023 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pranikah pada hari Kamis 16 November 2023 bertempat di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Roni Chandra Situmpul, putra dari Bapak Ngarisi Situmpul, Ibu Lupia Boru Pakpahan SPAK, alamat Jalan Melur Gang Nenas nomor 37, Sektor Padang Bulan 2, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Jus Mauli Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Manogar Simanjuntak almarhum, Ibu Rustiana Boru Lumban Tubing, Jalan Kulim Gang Cemara, Sektor Padang Bulan 1, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 27 November 2023 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pranikah pada hari Sabtu 25 November 2023 bertempat di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Jemaat meninggal pada hari Minggu 5 November 2023 telah meninggal dunia Ibu Jenny Pesta Lestari Boru Segian, umur 53 tahun, istri dari Bapak Gindo Mula Mangatur Nababan dari Jalan Sudi Mulyo 1 nomor 83 Sektor Padang Bulan 2. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 12 November 2023 telah pindah jemaat gereja kita keluarga Deni Pane, Ibu Silvana Triana Boru Sipahutar beserta 2 orang putri, alamat Jalan Rebung Graha, Rebung Residence nomor 8D, Sektor Aringka Indah, pindah ke GKI Jainal Jakse Sukabumi. Suara Koinonia pelayanan. Pelayanan minggu hari ini 12 November 2023, Pendeta Victor Singal Hasilalahi STHMM, Pendeta Resort, melayani di gereja POUK Seigalu dalam rangka pelepasan sintua pensiun. Yang melayani pada kebaktian pukul 7 WIB dan 17 WIB, Pendeta Hendra V. Lumban Tobing MSI, Pendeta Resort HKBP Binjai.
Penutupan PHD perempuan pada hari Senin 13 November 2023 diadakan penutupan PHD perempuan Huria masuk pukul 15 WIB sebagai tuan rumah dari sektor rintis. Diharapkan perempuan Huria kita untuk mengikuti PHD tersebut. Senam lansia pada hari Selasa 14 November 2023 senam osteoporosis pada pukul 7 WIB untuk lansia di halaman gereja memakai baju olahraga warna merah. Undangan rapat. Kami mengundang dan mengharapkan kehadiran seluruh panitia Pesta Gotilon Puncak Tahun Profesionalisme dalam penata layanan dan penggalangan dana pembangunan HKBP Pekanbaru, seluruh parhalado dan bangunan Nagotiki HKBP Pekanbaru yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 13 November 2023 pukul 19 WIB, tempat konsistori gereja HKBP Pekanbaru. Adapun agenda rapat panitia adalah sebagai berikut: 1. Laporan dari setiap seksi-seksi dalam persiapan pesta puncak. 2. Laporan koordinator seksi dana dari masing-masing sektor untuk partisipasi jemaat. 3. Checking terakhir persiapan pesta puncak. Pesta puncak, Pesta Gotilon, Puncak Tahun Profesionalisme dalam penata layanan dan penggalangan dana pembangunan. Minggu 19 November 2023, Pesta Puncak, Pesta Gotilon, Puncak Tahun Profesionalisme dalam penata layanan dan penggalangan dana pembangunan, kebaktian pukul 7 WIB, pukul 9 WIB, dan pukul 11 WIB, dan kebaktian sekolah minggu digabung masuk pukul 8 WIB bertempat di halaman gereja HKBP Pekanbaru. Untuk kebaktian pukul 17 WIB masuk seperti biasa. Amplop Gotilon. Mulai minggu ini, Sintua sektor akan membagikan amplop persembahan Pesta Gotilon. 1 keluarga 1 amplop yang akan kita serahkan pada ibadah minggu 19 November 2023. Penutupan kebaktian sektor. Pada hari Kamis 23 November 2023 akan diadakan ibadah penutupan kebaktian sektor bertempat di gereja masuk pukul 19 WIB. Pengumuman kor yang akan mengumandangkan lagu pujian Paes Cantate, Tiberias, Ina Maria, Ina Labu Baru, Ama dan lansia. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat untuk mengikuti kebaktian tersebut. Rapat Panitia Natal Ama. Minggu hari ini 12 November 2023 pukul 19 WIB diadakan rapat Panitia Natal Ama bertempat di Konsistori Lama. Diharapkan kehadiran seluruh panitia dan utusan 2 orang kaum bapak setiap sektor untuk mengikuti rapat tersebut. Penghiburan pada hari ini, Minggu 12 November 2023, pukul 13 WIB, diadakan penghiburan bagi keluarga Bapak GMM Nababan, J. Burusegian almarhumah dari Jalan Sidomulyo nomor 1, Sidomulyo 1 nomor 83, Sektor Padang Bulan 2, dipimpin oleh Diakones Roslina Hutapea. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat sektor Padang Bulan 2 untuk mengikuti penghiburan tersebut. Suara Diakonia, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 12 sampai dengan 18 November 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun, kiranya Tuhan
memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Tambahan warta, Minggu 12 November 2023 telah meninggal dunia Ibu Sarmauli Boru Tambunan, Opu Amos, umur 69 tahun, alamat Jalan Cempedak 2, Gang Dinar, nomor 38, Sektor Wonorejo. Ibadah Minggu di rumah duka pukul 11 WIB dipimpin Biwel Pro Mas Rio Sinaga. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan pesan pertama 1A dan 1B. Padamu ya Tuhan ku serahkan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madita salu namanginang. Horas madita salu namanginang. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya Manginang? Luar biasa, kabar sukacita ya. Kabar di dalam kesehatan, di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kiranya dalam aktivitas kita, dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam pekerjaan tangan kita, kiranya Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Kiranya Tuhan selalu menolong, menyertai perjalanan kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suara kebenaran Tuhan pada minggu yang ke-23 setelah Trinitatis pada saat ini, tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika, pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari Tuhan, hari kiamat itu melalui iman kepercayaan kita, hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu pasti datang. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kapan harinya Tuhan itu datang. Dan tidak ada gunanya jika ada orang berusaha untuk mencari
tahu kapan waktunya datang. Tidak ada gunanya ketika seorang itu mencari berusaha kapan harinya Tuhan itu datang. Dari zaman ke zaman ada saja orang Kristen yang terus meramal dan memprediksikan tentang hari kedatangan Tuhan, bahwa Kristus akan datang pada waktu dan tanggal dan bulan dan tahun. Walaupun memang apa yang mereka prediksikan itu tidak pernah terjadi, tetapi orang-orang Kristen ada saja yang percaya kepada ramalan-ramalan itu. Maka sebagai orang yang percaya, kita diajarkan bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Soal waktunya, kita tidak ada seturut waktu dan kehendaknya. Maka tugas kita melakukan apa bagian kita selagi kita masih di dunia ini, melakukan dalam Tuhan setiap waktu, supaya kita terus berjalan di dalam terang Tuhan. Ketika waktu Tuhan datang di dalam kehidupan kita ini, ketika Tuhan menjemput kita, maka kita sudah siap. Hari kedatangan Tuhan kedua kalinya bukan hanya melalui kiamat, tetapi hari kematian kita juga itu hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita ini? Bagaimana kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita ini? Dan inilah yang harus kita kerjakan selama kita bernapas di dunia ini, menuju kehidupan yang kekal. Dang di portibion na manginang tujuan ni perngoluanmu, tetapi kehidupan yang kekal. Maka sambutlah kedatangan Tuhan itu setiap waktu. Kita harus tetap waspada, kita harus tetap berjaga-jaga. Jangan kita lemah, tetapi kita sungguh-sungguh membangun iman kita. Kapan Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita ini, kita sudah siap. Maka sebagaimana yang dijelaskan Paulus dalam firman Tuhan pada saat ini, pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Paulus mengingatkan bahwa waktunya memang tidak terduga, seperti datangnya pencuri. Namun orang percaya tidak akan kecurian karena telah diselamatkan. Karena pada saat itu ada pengajar-pengajar sesat yang mengatakan, dan mereka sangat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Namun pengajar-pengajar sesat ini mengatakan, kapan waktu Tuhan itu datang? Kalau memang tidak datang hari Tuhan itu, mari kita gak usah bekerja, mari kita mabuk-mabukan, toh juga nanti kita semua diselamatkan. Karena memang pengajar sesat mengatakan bukan tubuh kita yang diselamatkan, tetapi jiwa kita. Maka mari melakukan sesuka hati kita di dunia ini. Itu dikatakan oleh pengajar-pengajar sesat pada saat itu. Maka orang-orang jemaat Tesalonika melakukan hal-hal yang demikian.
Maka Paulus mengingatkan bahwa waktunya memang tidak ada yang tahu kapan, tidak terduga. Tetapi jangan kita kecurian, karena kita telah diselamatkan. Kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa tak seorang pun yang tahu kepada Tuhan, kedatangan Tuhan itu. Mari kita mempersiapkan diri. Yang perlu kita tahu adalah kita hidup berjaga-jaga dan selalu setia kepada Tuhan. Dang tapo to dang rikot dihita ya manginang. Adigan haroro ni Tuhani, alain narumikot dihita. Kita mempersiapkan diri kita ini berjaga-jaga, selalu setia kepada Tuhan. Di saat jemaat Tesalonika menanti hari kedatangan Tuhan, di saat bersamaan itu juga penderitaan, penyiksaan terus mereka rasakan karena iman kepercayaan mereka kepada Kristus. Sehingga satu-satunya cara untuk tetap bertahan menghadapi penderitaan itu sembari menantikan kedatangan Yesus. Maka di dalam penuh iman, di dalam penuh harapan, maka jemaat Tesalonika harus tetap berjaga-jaga dengan hidup saling menasihati. Tetap berjaga-jaga dengan hidup saling membangun satu sama yang lain, seperti yang mereka lakukan selama itu. Maka dalam perikop ini Paulus menggambarkan dua kelompok manusia yang ada di dunia ini. Anak-anak terang dan anak-anak gelap. Anak-anak malam. Anak-anak malam adalah orang yang selalu tertidur. Ketika pencuri datang, mereka tidak tahu berbuat apa. Anak-anak malam adalah anak-anak yang sangat nyaman dengan kehidupannya, tanpa tahu apakah itu benar dan salah yang dia lakukan. Tanpa tahu apa yang kulakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa tahu apa yang harus kulakukan. Bagaimana aku harus hidup, sehingga dia hanya menikmati hidupnya. Bagaimana dia suka dan nyaman di dalam kehidupan yang dia lakukan, sesuka hatinya. Inilah anak-anak malam. Yang pasti amanginang anak-anak malam ini, ketika hari Tuhan datang, maka dia tidak akan selamat. Justru dia menderita. Sedangkan anak-anak terang, orang-orang yang tahu harus berbuat apa dan melakukan kehendak Tuhan. Anak-anak terang harus mampu bertindak dengan benar di dalam kehendak apapun. Anak-anak terang kuncinya hanya satu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bagaimana kita harus hidup. Kita tahu bagaimana kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka keselamatan itu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, kita diselamatkan. Karena itu kita sudah diselamatkan, maka sikap kita, maka sikap anak-anak terang itu, perbuatan kita ini, semuanya ini harus kita jaga. Tingkah laku kita harus kita jaga, supaya kita tidak terkontaminasi dengan dosa-dosa yang ada di dunia ini. Supaya kita tidak terikut dengan apa kejahatan yang ada di dunia ini. Maka sikap hidup, karakter hidup, tingkah laku hidup harus mencerminkan kehendak Tuhan. Dan itulah yang harus kita jaga, dan itulah yang harus kita pelihara. Jangan sampai tertidur. Unang lalap pamua manginang,
binahen ni arta nadong di portibion. Terkadang memang banyak dalam hidup kita ini menjadi tertidur oleh hawa nafsu. Terkadang memang banyak orang tertidur dalam kehidupan kita ini oleh karena jabatan. Terkadang memang dalam kehidupan manusia itu banyak orang tertidur oleh karena tahtanya, oleh karena meribut kehormatan. Pengharapan keselamatan Tuhan itu didok, berbaju ziarahkan keselamatan dari Tuhan yang tetap kita pertahankan di tengah-tengah dunia ini yang sudah ambur-adul ini. Pertahankan imanmu, tetap hidup benar sekalipun sekitar kita tidak benar lagi. Orang percaya harus senantiasa memelihara iman agar bertahan terhadap apa yang ada, serangan iblis yang ada di dunia ini. Maka hidup penuh kasih, fokus kita pada pengharapan akan keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus kepada orang-orang percaya itu. Maka ada saya baca buku mengatakan demikian. Kenapa hari kedatangan Tuhan itu belum datang hingga pada saat ini? Apakah karena delay seperti pesawat? Apakah Tuhan menundakannya? Tetapi dalam buku itu dikatakan hari kedatangan Tuhan itu hingga saat ini belum datang karena Tuhan masih menginginkan pertobatan kepada manusia itu, perubahan kepada umat manusia itu. Maka selagi ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini, lakukanlah kehendak Tuhan. Bahwa anak-anak Tuhan itu, anak-anak terang itu harus tahu apa yang dia lakukan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk menolong orang lain. Baik saya ataupun kita semua ini harus hidup untuk orang lain. Karena apa? Ternyata tidak ada yang salah dari diri manusia itu. Ternyata tidak ada salah dalam diri manusia ini. Ketika Tuhan menciptakan kita, maka Tuhan tidak menginginkan kita untuk mendapatkan hukuman. Semua kita diciptakan Tuhan untuk tujuan yang baik, untuk keselamatan itu. Maka agar hal itu terjadi, mari hidup saling menolong, mari hidup saling menopang, mari hidup saling mendoakan, karena kita satu di hadapan Tuhan. Kita sebagai anak-anak terang yang mengenal apa yang harus kita lakukan, mari hidup untuk orang lain, mari hidup untuk Tuhan. Bila kita inginkan perjalanan yang pasti dan selamat, berjalanlah bersama Tuhan dengan bergandengan tangan. Hidup saling menolong. Maka dalam kehidupan kita ini menginang, apa yang harus kita lakukan dalam menanti kedatangan Tuhan itu? Walaupun dunia ini tidak baik, tetapi di dalam menantikan kedatangan Tuhan harus tetap bersama-sama dengan Dia. Itu yang diharapkan, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Harus tetap bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, di dalam masa penantian Kristus yang kedua kalinya itu, kita harus mempergunakan waktu ini dengan baik. Meskipun dunia ini tidak baik-baik saja menginang, tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus tetap hidup baik-baik saja
di dalam keadaan apapun. Iblis itu selalu berjaga-jaga untuk memakan mangsanya. Ingatlah, mau tahu-tahu do terus akka sibolis narong di pertibion neng mabudut akka mangsane. Oleh karena itu kita harus waspada. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. Artinya dalam menantikan hari Tuhan, kita tidak bisa berpangku tangan. Kita tidak bisa hanya tinggal diam dalam menantikan hari kedatangan Tuhan itu. Roma matong hari ini dipatai, hari kedua kalinya. Maka kita berpangku tangan, diam saja, tidak ada yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, bekerjalah terus untuk memberi buah. Lakukan hal yang baik, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Ini yang harus kita lakukan, Amanginang. Tuhan menginginkan agar hidup kita tidak bercacat dan tidak bercelah. Namun pada kenyataannya, manusia selalu hidup di dalam kedosaannya. Manusia sering sekali hidup di dalam kejahatan itu sendiri. Justru kejahatan itu merajalela di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sepertinya manusia itu tidak takut lagi mati akan dosanya. Tetapi ingatlah, pencuri datang biasanya ketika semua orang terlelap menikmati tidurnya. Ingatlah Manginang, pencuri datang ketika semua orang terlelap menikmati tidurnya. Demikianlah Tuhan akan datang tiba-tiba saat manusia menikmati hidupnya. Yang menikmati hidupnya di dalam Tuhan akan bersukacita. Sementara orang yang masih asik menikmati keinginan dunia ini, orang yang masih asik menikmati akan dosa-dosanya, maka kehidupannya akan tersentak. Dia terkejut. Karena apa? Karena tidak ada lagi waktu untuk bertobat, tidak ada lagi waktu untuk berubah. Maka yang datang adalah hukuman dan siksaan yang dari Tuhan. Maka selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, lakukan segala hal yang terbaik di dalam kehidupan ini. Saling membangunlah, saling menasehatilah, saling mendukunglah di dalam menantikan kedatangan Tuhan itu. Maka tanggal 19 November, hari pesta Gotilon itu, mari kita saling mendukung. Mari kita saling membangun. Terkadang saya sangat miris melihat ada jemaat seolah-olah cuek ketika ada orang berpesta dalam satu gereja. Toema halakima disih. Toema halakima disiolan amin amin inna termulak. Tema akan amurema disih. Seolah-olah dia tidak peduli. Seolah-olah dia tidak menganggap itu gerejanya. Sementara itu adalah untuk pelayanan Tuhan. Sementara itu adalah hanya untuk rumah Tuhan, pembangunan rumah Tuhan. Maka jangan cuek. Saling menolonglah, saling membangunlah, saling mendukunglah, saling menopanglah di dalam pelayanan itu. Ini yang harus diingatkan kepada kita. Berjaga-jagalah dan konsistenlah dalam kesetiaan mengikut Yesus. Apalagi menginang pesta Gotilon. Odo pesta olop-olop. Pesta olop-olop pon. Disod ditabasa marolop-olop, ala disod ditapanin. Menuai apa yang kita kerjakan selama 1 tahun ini. Bisa saja memang pergeseran waktu. Molo di huta di Bonapasogit. Mangula do. Ala di perkembangan zaman non. Ada yang gajian setiap hari. Ada yang gajian setiap bulan. Ada yang di orang kantoran bekerja. Ada yang bersawit. Ada yang mengusaha. Alai di paingok do hita. Asama dok mo liati hita di padongan yon ni debata di bagasa sa taonon.
Karena itu berikan yang terbaik dalam penyertaan Tuhan itu kepada Tuhan. Unang malubi-lubim. Lehon, buah sulung. Buah pertama yang terbaik dari Tuhan itu. Sebab Tuhan menyertai kehidupan kita selama setahun ini. Di pasu-pasu de batado. Mangulah hita jolma. Alay na majadi debatado. Di lehon lasniari, di lehon udan, saluhu nai, menjadi hod debatado alania manginang. Tadok mamole hati itu Tuhan. Mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Maka teruslah lakukan yang baik dalam menanti kedatangan Tuhan. Selamat menantikan hari kedatangan Tuhan, persiapkan dirimu. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan memberikan kami napas kehidupan, menghantarkan kami ke rumah-Mu yang kudus ini. Dan Tuhan menyapa kami melalui suara kebenaran-Mu, melalui firman-Mu. Engkau ingatkan kami Tuhan, bahwa hari kedatangan Tuhan itu di dalam kehidupan kami ini, kami boleh siap siaga, kami boleh berjaga-jaga, kami boleh waspada dalam kehidupan kami. Maka ketika hari Tuhan itu datang, kami bersedia, kami dengan sukacita menyambut kehidupan yang kekal. Maka persiapkan diri kami Tuhan, melalui di kehidupan kami di dunia ini, sehingga apa yang kami persiapkan di dunia ini melakukan kehendak-Mu, melakukan seluruh firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, itu bisa menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Terkadang dunia ini penuh dengan kejahatan, dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi hati kami, sikap kami, karakter kami selalu mencerminkan kasih Kristus. Walaupun di dunia ini Tuhan, sering sekali kami menikmati hawa nafsu, menikmati dosa-dosa, kejahatan yang ada di dunia ini, sehingga kami terlelap oleh anak-anak malam. Karena itu Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu, agar kami tetap setia menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak terang. Maka apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, kami selalu bersama-sama dengan Engkau, seturut dengan kehendak-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ini. Di hari Minggu yang akan datang, tepatnya pada 19 November 2023, pada saat itu Tuhan, kami bersuka cita karena kami bisa menuai
apa yang kami kerjakan selama setahun ini. Karena itu Tuhan, kami ajari supaya kami memberikan buah yang terbaik, yang terindah untuk-Mu, supaya pekerjaan tangan kami selama setahun ini kami hantarkan ke altar-Mu dan didoakan oleh para hamba-Mu, supaya jemaat-Mu semakin bersuka cita melakukan pekerjaan tangan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, kami boleh berencana di dalam kehidupan kami ini, tetapi yang membuat menjadi berbuah itu atas kasih karunia-Mu. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan kami. Ada boleh banyak tantangan, persoalan, pergumulan di dalam setiap pekerjaan tangan kami, tetapi karena penyertaan-Mu, karena kasih karunia-Mu, itu boleh kami lalui. Karena itu Tuhan, berkati pekerjaan tangan seluruh jemaat-Mu. Berikan mereka kesehatan, umur yang panjang di setiap pekerjaan tangan mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat, itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, kami juga memohon kepada-Mu bagi saudara-saudara kami yang belum dapat hadir ke rumah-Mu yang kudus ini. Jikalau ada dalam keadaan sakit penyakit, kiranya Tuhanlah menyembuhkannya, kiranya Tuhan menyertainya, supaya para jemaat-Mu bisa merasakan sukacita, merasakan mujizat-Mu, kesembuhan yang daripada-Mu. Hanya kepada-Mu kami Tuhan bersandar, hanya kepada-Mu kami Tuhan bergantung dalam kehidupan kami ini. Kami percaya oleh lewat kuasa-Mu, oleh kasih penyertaan-Mu, jemaat Engkau kuatkan melalui iman kepercayaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu, dari anak-anak hingga yang kedewasa. Kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Jikalau ada mencari pekerjaan mereka, kiranya Tuhan tunjukkan pekerjaan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Jika ada yang mencari jodoh, pasangan hidup mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan tunjukkan juga pasangan hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan, supaya para anak-anak-Mu Tuhan dapat membangun, mendirikan rumah tangga sesuai dengan firman-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu, jika ada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan juga menyembuhkan mereka. Anak-anak-Mu dalam sekolah mereka, perkuliahan mereka, kiranya Tuhan menyertainya, memberikan kebijaksanaan, kepintaran, supaya anak-anak-Mu dapat menyelesaikan studi mereka di dalam sukacita yang daripada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh panitia yang mempersiapkan pesta yang akan datang. Kiranya Tuhan pakai, kiranya Tuhan urapi, kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, agar pesta Gotilen tanggal 19 November yang akan kami laksanakan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang diperlukan gereja-Mu ini Tuhan, rumah-Mu yang kudus ini,
itu menjadi kemuliaan bagi nama. Biarlah seluruh jemaat bersuka cita menghantarkan hasil pekerjaan tangan mereka ke altar-Mu ini di dalam sukacita yang daripadamu. Berkati seluruh panitia ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hari yang indah, hari yang sukacita, hari yang terang, supaya hari itu penuh damai dan sentosa yang daripadamu. Bapa di sorga, dalam kehidupan kami ini, apa yang kami inginkan, apa yang kami cita-citakan dalam kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Seluruh hidup kami serahkan seluruhnya kepadamu. Biarlah melalui kehidupan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 820 ayat yang pertama hingga berikutnya, dan di sini kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Yang diri
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidup semua kuserahkan padamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin.